Bongkar Al-Quran ini dengan mengatakan tidak. Apa pembuktian kebenarannya? Baca daripada Matius 7 nomor 22, nomor 23. Siapa yang diingkari di sana? Siapa yang disangkal di sana? Siapa yang pemujaannya ditolak di sana? Bahkan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Kurang ajar, ku tampar juga satu-satu kalian. Siapa yang mengatakan itu? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Berarti Al-Quran diteguhkan kemudian justru dengan memberikan data-data yang mereka terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dengan mudah umat Islam itu memahami bahwa yang ada di hadapan kita ini adalah pengikut setan. Sederhana kok itu. Sederhana. Bagi umat Islam yang belajar dan mengukuhkan kemudian imannya berdasarkan hasil Al-Quranul Karim, menerangkan dan penjelasan para teolog dengan mengambil data-data dari Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu derita mereka. Siapa suruh? Siapa suruh? Andai kitab mereka mempertahankan original teksnya bahasa Yunani, kemungkinan besar mayoritas kita yang tidak akan paham dengan Bible. Tapi karena mereka menerjemahkan, meninggalkan cangkangnya, tujuannya untuk supaya banyak memurtadkan orang. Justru dengan mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, umat Islam insya Allah di Indonesia ini, dengan adanya apologet Islam, Indonesia akan semakin kuat imannya terhadap Islam, dan menganggap bahwa ajaran di luar Islam itu hanya orang-orang yang kerasukan setan saja. Itu fakta. Kenapa Al-Quran membimbing umat Islam? Wa iza musiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ada tidak kemudian umat Islam itu di dalam Al-Quran ditolak oleh Allah yang kita sembah? Tak ada. Tapi di Bible, Yesus yang mereka sembah menolak mereka. Kan lucu, naif, menyedihkan. Geli-geli satu gitu loh ya. Sibuk menyembah anak orang. Tapi di dalam Bible-nya ada pengusiran. Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Orang yang membuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Apa hadiah dari Yesus? Kuclok, aku tak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana ceritanya? Lalu kenapa kemudian mereka tetap teguh mempertahankan iman mereka? Ya Al-Quran lagi-lagi nyambar. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan inna gurura. Bagus semua? Yes. Itu karena mereka dijanji surga. Tapi itu hanya angan-angan kosong. Benar saja, memang angan-angan kosong. Coba tanya, siapa yang Kristen di sini? Ini yang apa? IWG. Yang otaknya cuma sebesar kelereng. Coba tanya dia, siapa yang menjanjikan kamu surga dengan menyembah anak orang? Coba kita dengarkan jawaban IWG ini. Apa jawabannya? Silakan. Anak orang gimana, Bang? Yesus 6 dan 7. Coba lihat. Yesus itu kamu pikir Maria itu bukan orang? Kamu pikir Maria itu sapi? Itu Maria cuman wadah, Bang. Wadah apa? Wadah. Angan-angan apa lagi itu? Coba lihat berangan-angan lagi dia. Immanuel itu terjadi. Immanuel, tunjukkan satu manusia, kamu tuh seekor sapi. Dengarkan kepada saya. Tunjukkan satu manusia yang pernah memanggil Yesus Immanuel. Kasihan, Bang. Muhammad dengarkan saya dulu, dengarkan sebelum Anda ditendang, dengarkan. Kalau Anda mau berdiskusi dengan baik, dengarkan orang yang menjadi narasumber. Saya jawab. Saya tanya sama saudara, Maria itu manusia atau hantu? Jawab. Andi mute ini apa moderatornya gimana sih Anda sudah mendengarkan pertanyaan saya? Maria itu manusia. Dengarkan, Maria itu manusia atau gorila? Coba. Wadah, dia hanya wadah. Bukan itu, bukan angan-angan itu yang saya butuhkan. Bukan angan-angan itu yang saya butuhkan. Saya tidak membutuhkan angan-angan Anda. Itu pikiran Anda sendiri, itu iman Anda. Pertanyaan saya, Maria itu manusia? Dengar. Maria itu manusia atau gorila? Jawab. Seperti kata Rasul. Jawab dulu, Maria itu manusia atau gorila? Jawab. Manusia. Ketika ada benda keluar dari rahimnya, maka yang keluar itu apa? Manusia. Selesai. Ya kan makanya dia bilang anak manusia. Selesai. Kita Immanuel. Selesai. Berarti pertanyaan yang lanjutannya adalah dengar. Siapa yang mengajarkan? Dengar. Siapa yang menuntun? Siapa yang mengarahkan? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia? Tadi Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda menjawab sendiri. Yang keluar dari rahim Maria adalah manusia. Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Quran yang Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda sendiri yang mengatakan yang keluar dari rahim Maria adalah manusia. Iya, manusia. Berarti Anda menyembah manusia kan?
Iya. Alhamdulillahi Rabbil Kalau dua belah pihak itu kumpul, bro. Alamin. Perjanjian Masya itu Allah. sah kalau dua belah pihak Masya itu Allah. kumpul. Nah inilah saudara-saudara Perjanjian muslim, pertama dengan Tuhan, dengan saudara-saudara dengan muslim, Musa, lihatlah si harus cuplis ini. diselesaikan. Lihatlah si cuplis ini, dia Iya. sudah mengakui bahwa dia menyembah manusia. Dah selesai kita kan? Tidak, saya tanya sekarang. Dah selesai kan? Tidak perlu lagi ada didiskusikan bukan? Kebenaran, diam dulu kebenaran satu-satu ya. Siapa ya di Quran surah 26? Dah, jangan lari ke Al-Quran dulu. Otakmu cuma secuil kayak itu, jangan lari ke Al-Quran. Ini dulu selesaikan. Para rasul Apakah kamu tidak dikau- khawatir? Hei, apakah kamu tidak Siapa ya? khawatir menyembah manusia? Sedangkan Yesus mengajarkan berdasarkan- menyembah kepada Elohim. Elohim itu bukan manusia. Anda menyembah manusia. Dewan Wahyu kalau nggak mau di mute bicara sesuai dengan yang dalam diskusi bahasannya. Kalau Ini nggak saya di-mute. ditanya, makanya saya jawab, Nah, Abang. Iya, pertanyaannya sesuai, kenapa sesuai. larinya ke Al-Quran, Cuplis? Yang saya tanya, Anda Iya, menyembah itu kan manusia. berita Rasul itu. Pertanyaan saya, Quran roh aja, apa? Dengar 34. dulu, Cuplis. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda terhina kali sampai-sampai nyembah manusia? Tuh, jawab. Saya nggak terhina, Bang, menyembah manusia. Siapa bilang tak terhina? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Itu hina, itu Iya. kau diusir sama Yesus, Itu kau buat katakan orang dirimu yang tidak sesat, hina. Bang. Dari Kamu buahnya, dikatakan dari buahnya. sebagai penjahat. Kau tidak merasa terhina gitu. Itulah yang saya merasa katakan. itu kan buat mereka yang sesat. Kayak Yang Abang sesat, ini yang mana yang sesat itu? Yang mana yang sesat menurut Yesus? Iya, dari buahnya kan kamu baca nggak? Dari buahnya. Dari Buahnya kamu itu melihat. buahnya itu apa? Satu. Buahnya Iya, apa? dari Satu. buahnya. Ya, satu buahnya apa? Memanggil Iya, dari Yesus. buahnya, Iya, buahnya satu, memanggil buahnya Yesus Tuhan. apa ya? Ya, Memanggil Yesus Tuhan. motivasi Bernubuat dia pakai nama melayani Yesus. apa? Motivasi dia Bermujizat melayani pakai nama apa? Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, Motivasinya itu ada nggak di apa? kamu? Itu ada nggak di kamu? Iya ada, tapi motivasinya buat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah. Kamu korban Quranmu yang cuma kalau sebagian berita ada panas. dirimu sudah Anda temukan Kita di situ, paruh. lalu Anda mau melakukan perlawanan terhadap Islam itu dengan senjata apa lagi? Anda mengatakan Anda menyembah manusia, Anda mengakui Anda ada pada diri Anda itu adalah buah-buah nabi palsu. Terus Anda mau ngapain? Mau mengajak kami tersesat gitu? Hah? Enggak, Bang. Lalu? Kita harus Islam itu harus sempurna, Bang, biar Muhammad nggak sedih. Allahu Akbar. Apa sih si bocah ini? Allahu Akbar. Oh, Anda sudah Quran menemukan ayat diri 33 Muhammad Anda. sedih. Anda sudah menemukan diri Anda Muhammad dalam sedih, kubangan Bang. neraka. Oke? Muhammad Anda menemukan diri Anda dalam kubangan berjalan neraka, dalam- menyembah manusia. Dewan Wahyu yang disampaikan sama Bang Juma sesuai dengan apa yang pengajaran Kristen dan Bible. Iya, Kalau saya kamu jawab menyampaikan sesuai sesuatu dengan yang berupa tanya. tuduhan yang tidak jelas, dari pengajaran Dia mana kamu bilang dapat? sesat. Dari mana kamu dapat pengajaran itu? Ya dari hikmat lah, dari yang saya baca. Hikmat dari siapa? Hikmat dari Baca di mana? Tuhan. Dari mana kamu baca? Karena di Biblemu Ya, tidak dari menjelaskan saya seperti baca apa yang Kejadian kamu sampai katakan. Wahyu. Saya baca Al-Quran. Oh ternyata Tuhan itu Quran. Yang ditanya tentang Jangan menuhankan di-mute, saya Yesus. saya jelasin. Yang ditanyakan tentang menuhankan Yesus, Al-Quran jelas ya, menyatakan Yesus itu bukanlah anak Tuhan, apalagi Tuhan. Islam itu Isa Al-Masih, Bang, yang di sisi Allah. Yang diturunkan menjadi manusia. Quran Al-Furqan 6 dan 7. Apa itu artinya? Apa? Tahu? Coba baca kamu. Ia menurunkan, dia yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Maha pengampun, maha penyayang. Dia makan makanan, berkeliaran pasar-pasar. Itu berbicara siapa? Kalau diterjemahkan, ditulis dalam kurung Al-Quran, nggak mungkin dia makan makanan, Bang. Itu berbicara Isa. Orang ini orang sarap, Yesus. gangguan jiwa Sekali. akut. Sebegitu parahnya Nah, dari dulu kerusakan akalmu karena Kamu kamu nggak emosi tahu terhadap Imam Islam Muhammad Dewan Wahyu, ditolak. sehingga kamu Quran mencari-cari apa yang tidak mungkin ada dalam pengajaran Kristen untuk menuhankan Yesus dalam Al-Quran yang saat itu belum ada. Jelaskan dari Biblemu, dari pengajaran Kristenmu. Kami bisa membawakan Bible, kenapa? Karena dalam ajaran Al-Quran, di Al-Quran menyatakan kami harus beriman kepada pengajaran para nabi sebelumnya. Dalamnya adalah Injil juga. Injil Nabi Isa, Tauratnya Musa. Bukan Bible kalian tapi isinya, beda. Karena itu sudah diubah-ubah. Itu poinnya. Kalau nggak paham, nggak jangan ikut berdialog. Lanjut mencoba. Iya. Gak usah lari ke Al-Quran, saudara Bejo. Sorry. Kok jadi Bejo yang disebut? Mana dia? Dewan Wahyu. Dewan Wahyu. Jangan lari ke Al-Quran. Untuk apa lari ke Al-Quran?
Hah? Akal Anda nggak sampai ke sana. Iya, yang Anda terima kan sesuai dengan Al-Quran. Bukan, Biar Anda bisa selesaikan terima, dulu bro. permasalahan Bukan saudara. Quranmu. Jangan kayak gitu. Quran Yang itu kayak gitu. sebagian berita para rasul. Muhammad Dengarkan, seperti itu. dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Dengar. Oke, dengarkan. Orang-orang Kristen itu menyembah Yesus tidak butuh Quran. Dan kami Iya, merasulkan, tahu. itu kan? Saya tahu. Dia bicara lagi kan? Nah, bicara lagi kan? Dan Ya, kami benar, merasulkan benar. Nabi Isa Ya, alaihissalam sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kami tidak butuh Bible. Al-Quran menguraikan itu dengan sangat jelas. Kami tidak butuh Bible untuk kami menyembah kepada Allah. Kami tidak butuh Bible untuk menabikan, merasulkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membimbing kami untuk melakoni apa yang menjadi rutinitas ritual keagamaan kami itu adalah Al-Quran. Bimbingan Roh Kudus. Al-Qurannya sudah jelas. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Anda bertemu dengan kami umat Islam. Agama Anda dibawa oleh penjajah. Diwariskan kepada saudara. Maka muncul pertanyaannya. Ketika Anda tampil sebagai seorang Kristiani. Pertanyaan kita kemudian adalah. Roh apa yang membimbing kalian menyembah anak orang, anak manusia? Sehingga Anda jatuh kepada penjahat yang diusir oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Itu loh yang harus Anda jawab, bukan lari ke Al-Quran. Nah, silakan. Sebagian kebenaran itu adalah bohong. Ya. Jadi inti ajaran kekristenan itu adalah apa yang sudah dinubuatkan di kitab nabi-nabi. Ya. Kalau Musa itu dengan Tauratnya benar, memang ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam dipercaya. Ya kan? Tapi itu sanad yang sudah berlalu, udah nggak kepake itu. Karena Yesus datang membuat sesuatu yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Karena ajaran Musa itu hanya untuk keturunan Yahudi. Ya kan? Mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan. Itu ajaran Yahudi. Kalau kita di luar Yahudi, di luar Israel, itu tidak nggak berpegang pada Taurat. Terus untuk apa? Ada kitabnya orang di kitab Anda untuk apa? Itu hanya garis merah, benang merah. Benang merah? Jalan keselamatan itu. Bahwa yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen, gitu. Bukan nyamar seperti Yahudi, Lalu bro. kalau tidak nyamar, ngapain kitabnya orang ada di agama Anda? Bangsa yang ada dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Yang mana yang terang? Salib Yang mana di yang luar terang? tembok. Yang diusir Yesus itu yang Anda katakan terang. Salib itu di luar tembok, bukan di dalam. Makanya keselamatan. Sekarang Anda mengatakan dalam terang itu yang mana? Dalam terang itu yang mana? Sedangkan Nah, Anda Islam tak itu mampu harus menjawab. hukumnya. Harus Sedangkan berjalan di Anda, dalam hukum Islam itu Isa Al-Masih itu. sedangkan yang Anda tidak bisa dibenarkan. menjawab roh apa yang membimbing Anda menjadi Kristen. Mana Ya, terang Kudus, itu di bro. Kristen? Nggak Yang ada terang di seorang Kristen pun itu yang yang mana? mengaku dia adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Nah, sekarang permasalahannya, Yang dijanjikan. coba Anda buktikan di mana Yesus mengajarkan itu. Sederhana bukan? Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu Yesus mengajarkan itu di Di mana? Yohanes. Di Yohanes mana? Yohanes 4, kamu 4 ayat 23, kamu tidak akan menyembah di gunung itu atau di Yerusalem. Kan? Terus Karena Bapa nomor adalah roh, dua-duanya? barang siapa menyembah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sekarang Ya kan? mana kebenarannya Sesungguhnya menyembah anak Yesus itu? manusia itu adalah Tuhan atas hari Mana Sabat. dasar pijakannya Surah menyembah An-Nahl Yesus itu adalah sebuah 124. kebenaran? Tuhanmu memberi kepastian tentang hari Sabat. Tuhanmu atas hari Sabat siapa Mana tuh? Anak kebenarannya? manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mana aspek kebenarannya menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran? Mana aspeknya? Saya ingin tahu. Ya kebenaran. Mana kebenarannya? Bro, dia turun itu tidak minta disembah, dia turun menjadi sahabat. Kalau begitu lalu kenapa Anda sembah? Ya, karena memang dia Tuhan. Dari mana Anda tahu? Ya, karena dia Tuhan, bro. Dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Aku Kesaksiannya. tidak ada Kesaksian, yang dengar, lain. dengar. Kesaksian Yohanes Yesus. 4 ayat 11. Kesaksian Yesus sendiri mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kesaksian Anda ini Anda dapatkan dari mana? Itu sebagian. Ingat nggak ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku, Petrus? Menurut kamu siapakah aku? Mantai meja. Kau yang kudus dari Allah. Yesus mengatakan Yang kudus ada dari kesaksianku, ada Bagian kesaksianku, dari Allah. ada kesaksianku kata Yesus bahwa Itu segala berbicara mujizat, tentang Bapa. bahwa segala mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang dan mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Di situ Iya, Yesus Bapa mengutus dia. Ya, sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan atau pengutus. Jawab. Iya, dia utusan. Bukan Bro, begitu. tahu nggak? Bukan begitu, bukan begitu. Yang saya tanya, dengarkan, yang saya tanya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan.
Yesus Tuhan, dia sebagai perwakilan Tuhan, utusan. Pertanyaan saya ulang lagi nih, berdasarkan Yohanes 5 nomor Karena 36. satu perjanjian akan sah jika dua belah pihak bertemu. Yohanes 5 nomor Bro, 36, Yesus perjanjian nggak sah mempersaksikan. kalau dua belah pihak nggak ketemu, bro. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Makanya Yesus turun menyelesaikan perjanjian, bro. Bicara sendiri Gak dia. mungkin lu bikin perjanjian sama Andi Celebes. Itu yang kesaksianmu. datang gua, bro. Itu kesaksianmu. Kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana kau tunjukkan Bapak itu pada kami? Kenapa larinya? Jangan kau bersama-sama dengan aku, Jangan kau pakai itu. Yesus Ya, pakai apa itu, mempersaksikan firman dirinya. Tuhan juga, itu kata Yesus saya, mempersaksikan abangku. dirinya, kucuk. Abangku. Sekarang begini, saya tanya sama kamu. Kunyuk. Sekarang saya tanya. Kira-kira kesaksian mana yang lebih tinggi kedudukannya? Kesaksian Yesus atau kesaksian kamu? Kesaksian Yesus lah. Nah, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Dia sebagai utusan dari Allah. Masya Dari Allah, Allah. yang lahir dari Allah. Udah selesai. Iya, Udah dia selesai. lahir dari Allah. Udah Dialah selesai kan? Allah. Dengar. Udah selesai kan kita? Udah selesai kan? Dan Roh Allah yang tertulis di dalam Alkitab maupun Udah di dalam selesai, Al-Quran. udah selesai. Ya. Sudah selesai. Anda sudah mengakui kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia mengaku Iya, sebagai dia utusan. dari Allah. Oke, Iya. udah Allah selesai. sendiri mengutus dirinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kalau lisanmu mengakui Yesus sendiri mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan, lalu roh apa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Nah, tadi kan Karena Anda dia mengatakan Tuhan, bro. Dia itu Allah sendiri. Akulah Tuhan. Akulah penebus. Tidak ada penebus yang lain selain aku. Kan Ini firmannya namanya udah melawan jelas, bro. akal. Melawan akal. Bukan melawan akal seperti itu. Tadi kita minta Anda mempersaksikan kesaksian yang mana yang lebih tinggi kedudukannya, kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Anda Dia menjawab kesaksian Bapak, Yesus. lebih tinggi. Inilah Lebih tinggi anak kesaksian yang Yesus kan? kukasihi. Bapak, Lebih tinggi kesaksian Yesus kan? Bapak Anda akui? lebih tinggi, bro. Ya. Inilah Nah. anak yang kukasihi. Nah itu, Bapak juga bersaksi. Bapak Inilah anak yang adalah kukasihi. aku Udah berkenan. selesai. Anak Ya. itu tidak lebih tinggi daripada Bapak. Makanya Anda Tapi itu Yesus itu adalah diri Bapak yang dia implementasikan. Karena dia itu maha kuasa, bro. Maha kuasa. Makanya dia disebut maha pengampun, maha Allahu penyayang, Akbar. Al-Furqan Allahu 6 dan 7. Akbar. Walillahilham. Tadi Anda Allahu mengakui Akbar. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu Anda akui. Tetapi ternyata Anda diam-diam mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Maka muncul pertanyaan saya. Iya, dia adalah gambaran Bapak yang Nah, nggak kelihatan. maka muncul Dia menjadi pertanyaan manusia. saya. Yesus tidak pernah Gambaran mengatakan bahwa dirinya adalah gambaran Bapa itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki diri Kristen sehingga melanggar kesaksian Yesus, lebih tinggi imannya daripada kesaksian Yesus? Itu roh apa yang merasuki kalian? Jawab. Roh Kudus, bro. Nah, oke. Muhammad itu percaya Oke. Yesus Tuhan, bro. Imannya Oke. ditolak. Oke, baik. Simpel-simpel aja. Yesus Iya. mempersaksikan dirinya bahwa dia hanya utusan Tuhan. Kristen mengaku Roh Kudus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini sekarang siapa yang bohong? Yesus atau Anda? Jawab. Nggak ada yang bohong, bro. Hah? Nggak ada Yesus, yang bohong. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Roh yang Iya. ada pada diri Anda katakan mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana yang betul? Satu atau dua yang benar? Pasti satu. Kenapa? Karena tidak mungkin Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Kemudian di sisi yang lain ada oknum yang mengatakan Yesus itu adalah Bro, Tuhan itu sendiri. perjanjian itu Tidak mungkin itu dua-duanya benar. Perjanjian itu diselesaikan harus yang membuat perjanjian. Nah, sekarang mana ucapan Yesus? Itu Mbak, adalah Allah sendiri. Ini dia. mengutus dirinya Ini dia. sendiri. Ini dia. Dengarkan teman-teman. Yesus, dengar. Dengar perjanjian. Dengar. Anda Islam nggak mengatakan sempurna, bro. Islam Dengar. sempurnanya di mana? Dengar, Anda mengatakan Yesus itu Islam yang nggak mengutus sempurna. dirinya sendiri. Ingat. Roh yang ada dalam diri Anda mengatakan Yesus adalah dia yang mengutus dirinya sendiri. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri.
Ya kehendak bersama lah bro, kehendak dia. Kehendak bersama berarti ada berapa kehendak di situ? Zuma ini logikanya aja udah salah. Ngapain abang Bro, ladeni? itu kan secara manusia. Dia Anda ngomong tuh secara manusia. Secara manusia. Anda tambah-tambahin lagi. Anda tambah-tambahin. Oh, sebagai manusia. Tidak seperti Sebagai itu, manusia. Berarti Anda ini lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus tahu tentang dirinya. Sekarang sebenarnya yang utusan Tuhan itu Yesus atau Anda sih? Hah? Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai manusia, hanya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya Ya, yang perjanjian itu nggak akan kelar, bro. Nggak Nah, bakalan sekarang selesai. yang ngajarin Kalau Anda yang itu- buat perjanjian itu nggak hadir, nggak ada. Nah, ya sudah, Harus yang nanti membuat perjanjian nanti itu ucapan hadir, itu harus ada. nanti ucapan Makanya dia Anda itu turun. katakan kepada Yesus, Yesus, Anda keliru, tidak sempurna keliru. perjanjian itu. Kalau Anda tidak lengkapi bahwa Anda itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Katakan itu nanti di Ini penghakiman gambaran Yesus. dia itu, kan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu kata siapa? Makanya itu sudah dituliskan di Yesaya itu. Ya. Anak ini kan dinamakan Immanuel. yang Nah artinya sekarang Allah beserta kira-kira kita. menurut saudara yang paham tentang Yesaya, Yesus atau Anda? Juma Iya, lebih iya. paham, Juma. Iya, Zuma. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih paham, Yesus atau Anda tentang Yesaya? Juma lebih pintar dari Yesus. Ah, Yesus mengatakan dirinya bahwa dia hanya manusia, dia hanya utusan. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang yang mana kesaksian yang benar? Kesaksian Yesus atau kesaksian Anda? Kesaksian saya benar, bro. Oh, berarti Yesus salah. Karena firman Tuhan, kamu akan melakukan perkara-perkara besar yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Berarti kesaksian Yesus Ya, salah. Salah satunya ini Dengar. perkara besarnya. Berarti kesaksian Yesus Ya kan? salah. Berarti yang lebih Jutaan pintar ribuan, dan lebih tahu umat dan muslim lebih ada paham berapa tentang tuh? kitab Yesaya adalah Anda daripada Nah, saya mau Yesus. kasih tahu, Islam itu hanya Kristen yang tersesat, ajarannya sebagian. Muhammad Udah. itu orang Kristen, bro. Udah turunkan si gila ini, turunkan si gila ini Muhammad pemakan babi si setan ini turunin. Ngaco Juma. Turunin. Lanjutkan. Setan ini turunin. Nah, ini ada setan baru. Muter-muter kau. Ya, setan baru. Sekarang saya tanya kamu, saudara Eli. Tadi saudara kamu itu mempersaksikan bahwa kesaksian Yesus itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesaksian dia sebagai seorang Kristen. Menurut saudara, Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Apakah kesaksian Yesus ini benar atau salah? Silakan. Yesus Tuhan lah, pasti Tuhan lah Yesus. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang roh Tuhan, kalau apa? udah percaya sudah. Enggak, bukan itu masalahnya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan, roh Tuhan. apa yang membimbing Anda sehingga Anda menjangkali kesaksian Yesus? Jawab. Pokoknya Tuhan aja kita jamin. Tuhan ikut Yesus masuk surga. Pak itu Zuma, aja. Pak Zuma, ini saya. Rizal. Saya boleh dengan Anda boleh ya? Allahu Akbar. Boleh? Masya Pak Zuma, Allah. dengan saya. Boleh. Saudara Giga, perhatikan dua temanmu tadi. Ya. Dia Kenapa? memiliki kesaksian yang lebih tinggi dari kesaksian Yesus. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Kesaksian mengenai utusan maksud Anda? Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Saudara Ya. Kristen mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira Oke. kesaksian yang benar Anda Oke. atau Yesus? Enggak gini, bukan Anda atau Yesus. Oh, pasti. Yesus Zuma Pasti dong. dong. Anda atau Pasti Zuma dong. bukan Yesus karena itu menurut pandangan Anda. Oh enggak, kita membaca Yesus dalil. menurut saya dengan Yesus menurut Anda beda. Kita Jangan membaca ngomong dalil. Yesus. Saya tahu. Saya tahu, saya Kenapa kau ngerti. bisa lebih tahu? Karena Kalau kau musuh percaya Anda Yesus. yang paling berat itu Yesus. Anda gak percaya Yesus kok. Sekarang bisa sekarang mengaku begini. kesaksian Simak Anda dulu, Bang Giga. kesaksian Sekarang Zuma. begini. Sekarang Itu begini, yang saudara benar. Giga. Saya menghargai Nah. Anda. Sekarang begini. Iya. Menurut kesaksian Yesus tentang dirinya dari seluruh firman yang diucapkan kepada Bani Israel, kesaksiannya dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Jawab. Kalau sekarang saya tanya, kalau misalnya kenapa Anda Jokowi, bertanya? enggak, iya supaya Anda tahu jawabannya. Dengar dulu, Supaya Anda Zuma. tahu jawabannya. Ada. Kalau Jokowi pergi Para ke Anda sakit. Papua sana, itu Semua siapa yang ngutus? Kristen semuanya Dengar sakit dulu. jiwa. Oke? Kamu takut jawabannya. Semua sakit Kamu- jiwa. Dengar dulu, Sekarang Muslim. prioritas Kalau Jokowi, permasalahan kalau saya Jokowi- itu adalah data yang saya bawa tentang mengutus kesaksian dirinya Yesus. ke Papua, itu siapa yang ngutus? Jokowi. Jangan sakit Jokowi ke Papua. jangan Saya sakit tanya- jiwa ente. Cukup saya yang tanya, dua orang tadi. kalau Cukup yang dua orang tadi yang sakit Jokowi jiwa. ke Papua siapa yang ngutus Jangan dia? Anda, jangan Anda. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Sangat Jokowi ke disayangkan Papua, siapa kalau ngutus dia? orang yang Kamu nggak ketiga mau- yang kamu nggak menghadapi jawab. saya juga sakit Jawab, jiwa coba. juga. Kau jawab coba. Kalau Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Jokowi ke Masya Papua Allah. siapa yang ngutus dia? Siapa saya yang tanya. mengutus dirinya? Ya, ya. Itu rakyat Indonesia yang mengutusnya. Rakyat Indonesia. Oh pasti.
Loh. Dia mengembangkan amanah sebagai presiden itu untuk menjalankan amanat rakyat. Kamu ngatus, padahal itu hanya contoh. Sekarang kalau Raja Charles siapa yang ngutus dia? Kalau Raja Charles ke Zimbabwe siapa yang ngutus manusia dia? secuil otak. Raja Charles. Presiden itu Raja diatur Charles, oleh dia kerangka sekarang rakyat saya tanya, seperti apa kemudian Raja Charles, daripada rakyat inginkan. Raja Itu Charles amanat ke rakyat. Zimbabwe, siapa yang Seorang ngutus dia? presiden itu harus Nggak menjalankan usah amanat main rakyat. kamu takut, Tidak kamu mungkin ke jawab. Papua itu karena Kamu- urusan pribadinya. Tidak mungkin. Yang menjadikan dia menjalankan tugas itu adalah rakyat. Pahami itu dulu. Presiden apapun yang dilakukan itu harus berdasar amanat rakyat. Amanat DPR, amanat Ya, dari MPR. mana rakyat Makau yang Sistem Ini- pemerintahan yang mengatur itu. Nenek Bang. mungkin siapa? Sistem pemerintahan yang mengatur itu, Bang Giga. Setiap proyek itu ada yang memberikan prosedur sehingga presiden harus ke sana Iya, kan itu menguruskannya. Bukan keinginan pribadi dia, bukan. Keinginan siapa coba? Itu adalah penugasan jabatannya yang membuat dia membuka dia ke Kasihan. Kalau sana. dia mau ke Papua, Kasihan. mau ke Jogja itu Anda keinginan tidak siapa? paham pemerintahan, jangan Loh, Anda tidak paham sembarangan. Presiden itu orang diperintah oleh rakyat. Ngerti Anda? Yang mengutus Bahkan Jokowi ke sekedar Papua untuk siapa? makan rakyat yang kasih. Yang Hei. mengutus Jokowi ke Papua siapa? Jangan kau Kalau saya persamakan bisa- saya bisa Tuhan. rubah dengan seperti Jangan yang kau mengutus Raja persamakan Charles ke Tuhan Zimbabwe dengan siapa? presiden. Yang Itu mengutus cuplis Raja namanya. Charles ke Zimbabwe siapa? Itu cuplis namanya. Itu cuplis namanya. Yesus itu Berani bukan jawab. orang bisu. Kamu turun kalau kamu tidak bisa diskusi. Turun. Turun kan? Mengutus Turun. raja. Turun. Anda ke gereja jilat pantat pendeta supaya Anda bisa Siap. siuman. Siap, Guru. Orang gila. Tuhan dipersamakan dengan presiden. Itu namanya kucuk. Hah? Itu namanya tebero. Presiden itu pilihan rakyat. Emang Tuhan itu dipilih-pilih? Dasar kucuk cuplis. Tuhan dipilih-pilih. Jokowi menjadi presiden itu karena pilihan rakyat. Tuhan menjadi Tuhan karena pilihan manusia gitu. Dasar manusia cuplis. Otak seupil. Ini permasalahannya. Kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Kan Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya. Barang siapa yang percaya kepada hambanya memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya akan mati dalam dosanya. Itu pengakuan Tuhan. Sehingga Yesus hambanya itu diutus. Wah, Sekarang sang hamba, Yesus diam dulu, adalah diam dulu, Tuhan, ya. diam dulu, Cuma diam dulu, pintar kau. diam dulu, diam Pintar dulu, kau. diam dulu, diam dulu. Sang hamba mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian sang hamba di tengah-tengah Bani Israel. Orang banyak yang berdiri di sini yang telah mendengarkan aku. Aku menyampaikan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terekam di mana ucapan Yesus itu? Yohanes 11 nomor 42. Ayo. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus yang harus dipercayai, bukan Satu-satu. Yohanes. Hei. Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, Elohim mengutus Yohanes atau mengutus Yesus? Mengutus Yesus. Maka yang harus Yohanes dipercayai itu adalah 1-1. Yesus. Diam. Yang harus dipercayai itu adalah Yesus, bukan Yohanes. Kucluk. Kau yang kuceluk. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11:42, orang berdiri di sini, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku, kata Yesus. Yohanes 1:1. Kalau kau tidak percaya, kau tidak diberkati. Itu ucapan pengarang surat kabar Yohanes. Kalau kau tidak percaya 1:1, kau tidak diurapi. Saya Kau tanya tidak sama dipilih. saya tanya samamu. Yohanes 1 nomor 1 itu ucapan Yesus atau ucapan penulis Yohanes? Jawab. Ucapan Yesus. Nenekmu kiper. Ya, kau yang kiper. Dasar. Yohanes 1 itu Kau Yesus kucluk, berkata nanti di data nomor 38-nya baru Yesus berkata. Nomor 38 baru Yesus berkata di Yohanes 1. Dari data nomor 1 sampai nomor 37 itu ucapan penulis Yohanes. Dasar tungki, nggak paham apa-apa Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Yohanes 11 itu nomor 42. Bisa kau bacakan sama aku? Bisa? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus sudah menerangkan depan umum. Dia teriak menghadap ke langit, memanggil Tuhannya. Wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu ada Rasulullah. Dalil kitabmu sendiri yang masuk ke mulutmu itu.
Satu-satu bro. Ya enggak sampai ke otakmu. Coba Anda baca Yohanes 11. Makanya Yohanes kau 11. tidak dipilih. Nenek Nah, Luki kalau kau terpilih. roh jahat tidak akan mungkin bisa memilih saya. Kutendang bokongnya Makanya roh kau jahat tidak itu. dipilih Tuhan. Kau masuk Kutendang neraka. bokongnya, kutendang. Kutendang Kau bokongnya roh jahat. Gak mungkin bisa masuk. Gak mungkin. Ini permasalahannya Yang aku adalah dipilih, kau tidak. selama umat Islam masih menggunakan akal, maka roh jahat yang ada pada diri Kristen tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Pahami itu. Apa batu hitam? Nah, ini sekarang permasalahannya Yohanes 11:42. Anda baca tuh. Oh, tadi- Agar mereka, dengar, aku mengatakannya kepada mereka, agar mereka percaya. Percaya sebagai apa? Jawab. Agar mereka percaya bahwa apa? Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inilah bukti akurat bahwa Kristen itu dipenuhi roh setan. Kau yang kesetanan kau. Coba kau baca dalilnya. Kau Yohanes masuk neraka, 11:42. kau tidak ikut Yesus kau cuma. Nenekmu kiper. Kalau Anda Nah, menuhankan coba Yesus kau berarti berhujah Anda terus, tidak nanti kau Yesus. masuk neraka Dengar. kau. Kalau Anda menyembah Yesus berarti Anda tidak mengikuti Yesus, Anda mengikuti setan. Wih, Markus 5 ikut nomor Yesus, kan? dengar. Jaminan masuk surga, Markus gimana 5, kau? dengar. Markus 5. Umat Kristen. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Di situ jelas tertera orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah mereka, yang kerasukan. setelah orang itu tidak lagi kerasukan Yang setan, kerasukan dia tidak menyembah. lagi menyembah Yesus. Kau Ayo dong. Mana Kristen yang hebat ini? Yang pandai berdoa di hari Sabtu, di hari Minggu. Mana. Harapkan kepada saya. Saya ingin diskusi dengan mereka. Saya ingin berbicara langsung dengan roh yang ada dalam diri mereka. Bukan seperti ini, cuplis. Ayo. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang pada masa Yesus mempercayai Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Nenek kiper. Sakit. Kamu sakit memang. Kamu sakit. Parah kau. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang mau oleh Yesus agar orang-orang itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Datang penumpang gelap dari barat justru mengajarkan anak-anaknya, keturunannya, bahkan kepada umat Islam di Nusantara ini dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu ajaran koclok, ajaran otak yang bocor halus, kiri kanan muka belakang. Itu pahami Anda, Pak. Tolong pahami itu ya. Saya izin dulu pamit ibadah untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ingat. Selama ente tidak bisa menjawab, roh apa yang merasuki ente menjangkali, melampaui batasan dari pengajaran Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya. Aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka selama itu juga Anda dicap sebagai manusia yang adalah iblis menjelma menjadi manusia. Demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat lanjutkan. Jadi saya ulang lagi. Saya ulang lagi 15 detik. Selama orang Kristen masih menyembah Yesus, maka selama itu juga yang merasuki mereka adalah Tuhan Yesus. iblis. Roh Kudus. Udah. Silakan dilanjut para dewan guru. Saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Assalamualaikum Guru Nezuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, naikkan setannya, hati-hati tapinya ya, teman-teman lanjut. Siap Guru. Ini ada. Assalamualaikum Bang Bejo, Satata, Bang Handi, Satarif, host Bunda Ferat, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ada Hafiz di bawah yang minta naik. Apakah kita naikkan dulu? Siapa? Ada Hafiz Airah ini, mungkin ada yang mau disampaikan. Boleh, silakan. Ya. Silakan naik, Hafiz.